Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Wahyu Setiawan dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Tamban. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi strategis Indonesia. A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia. Letak adalah posisi suatu tempat. Letak Indonesia terbagi atas letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W 6 derajat LU. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti 11 derajat LS. Wilayah Indonesia paling barat terletak di Pulau Sabang 95 derajat BT. Wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke 141 derajat BT. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Negara Indonesia diapit oleh dua benua besar, benua Asia dan benua Australia. Indonesia diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, letak geologis. Dilalui dua jalur pegunungan muda dunia. Pertemuan tiga lempengan, yaitu lempengan Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia, berada pada tiga dangkalan. Luas dan batas teritorial Indonesia. Yang pertama, batas wilayah laut Indonesia, batas JLE, batas landas kontinen, zona laut teritorial. Yang kedua, batas wilayah darat, berupa gunung, hutan, sungai, atau patok wilayah dengan negara tetangga. Luas laut 3,257,483 km persegi. Luas darat 1922,570 km persegi. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sirkum Mediterania membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanik. Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki dua cabang di Indonesia. Wilayah perairan terdiri dari yang pertama danau, yang kedua sungai, yang ketiga laut, yang keempat teluk, yang kelima selat, dan yang keenam samudra. Selanjutnya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia. Ada batas-batas Indonesia, batas darat Indonesia. Yang pertama Malaysia, yang kedua Papua Nugini, yang ketiga Timor Leste. Batas laut Indonesia. Yang pertama ada Singapura, kedua Malaysia, ketiga Vietnam, keempat Filipina, kelima pulau, keenam Papua Nugini, ketujuh Australia, kedelapan Timor Leste, kesembilan Thailand, dan yang ke-10 India. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. A. Sumber daya perikanan. B. Energi kelautan. C. Migas dan wisata bahari. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ada A. Sumber daya perikanan. B. Energi kelautan. C. Migas. D. Wisata bahari. E. Industri maritim. F.
Transportasi, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan produksi. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya. Yang ketiga, sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Poros maritim dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi penegasan dinamika politik dan ekonomi. Dunia dari yang semula berpusat di kawasan Amerika dan Eropa ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini ditandai oleh Tiongkok atau Cina sebagai negara adidaya baru. Indonesia menjadi poros maritim di dunia karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Hal ini menjadikan negara Indonesia strategis. Tol laut untuk mengintegrasikan dan memperlancar perdagangan di seluruh wilayah Indonesia secara merata, pemerintah mengembangkan pendulum Nusantara atau tol laut. Tol laut akan membuat jalan tol di atas laut, tetapi membuat jalur-jalur perdagangan antar pulau dengan tujuan agar memperlancar konektivitas antar daerah. Selanjutnya, pengaruh letak Indonesia. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, letak lintang. Pengaruhnya, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, letak bujur. Pengaruhnya, Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Yang kedua, pengaruh letak geografis Indonesia. Ada pengaruh positif. Yang pertama, Indonesia berada pada persaingan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai sehingga sangat menguntungkan terutama pemasukan di usia negara. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua, dua samudra. Ketiga, membantu dalam mengembangkan destinasi wisata. Keempat, memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya, dan modernisasi. Kelima, Indonesia terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Keenam, laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah. Pengaruh negatifnya, yang pertama, ada persaingan global yang cukup sulit dikendalikan. Kedua, eksplorasi sumber daya alam se-Indonesia secara besar-besaran. Ketiga, munculnya pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional. Empat, semakin konsumtif terhadap barang-barang produk asing. Kelima, banyak budaya barat yang perlahan menggeser budaya lokal. Selanjutnya, letak Indonesia secara geologis. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo sampai Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo sampai Australia bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Pengaruh letak geologis Indonesia. Pertama, terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Kedua, sering terjadi gempa bumi vulkanik maupun tektonik. Ketiga, kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit.